Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak ibu soleh-soleha. Jumpa lagi dengan Bu Icas. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Insya Allah sehat ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih bisa berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh ini. Baik anak-anak, kita sama-sama berdoa ya, supaya pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, minggu yang lalu kalian sudah membuat atau memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Ya. Oleh karena itu Ibu simpulkan tugas yang kalian buat kemarinnya. Yuk kita lihat dulu. Coba lihat di sini, Ibu sudah membuat alat peraganya ya anak-anak ya. Kemarin yang disuruh adalah ukuran satuan kotaknya, yaitu setiap sisinya ada berapa? Ada 6 satuan kotak, ini luas perseginya. Kemudian ada 8 satuan kotak, sehingga kalau luasnya berapa anak? Ya 64. Yang tadi yang 6 kali 6 jadi ya betul 36. Terus ini yang terpanjangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sehingga luasnya adalah 100. Nah, setelah ditempel sedemikian rupa, ini setelah ditempel, ternyata bentuknya itu menyiku anak-anak. Sehingga berbentuk segitiga siku-siku. Nah, untuk menentukan mana nilai titik sudut A, B, dan C, ini yang akan Ibu ingatkan kembali kepada kalian ya, karena kemarin tugas yang kalian buat itu titik sudutnya dan sisinya itu belum sesuai ya. Coba Ibu ambil contoh sebagai berikut. Misalnya Ibu akan buat segitiga ya. Contohnya akan membuat segitiga siku-siku. Nah, untuk penamaan tiap sudut ini kan harus huruf besar. Nah, untuk menentukan mana nilai sisi A, yaitu yang di depan titik sudut A. Ini adalah sisi, biasanya ditulisnya sisi A kecil, atau bisa juga disebut sebagai BC. Kemudian sisi B yang mana? Yaitu yang di depan titik sudut B ini. Ini dia, ini B, maka diwakili oleh AC ya. Kemudian titik sudut C mana? Ini ya kan, nih di sini, berarti dia C kecil atau bisa juga disebut AB. Nah, kalau kita lihat gambar yang ini anak-anak coba lihat. Maka kalau misalnya Ibu buat di sini A ya, kemudian ini B dan ini C, maka kita lihat di sini titik C di mana jatuhnya anak-anak? Ya, di depannya di sini, ini C, yaitu 10 ya, 10 satuan kotak. Kemudian titik sudut B di mana? Di sini. Nih B berapa nih? 6 satuan kotak, yaitu yang B kecil biasanya ditulisnya. Di depan titik sudut A nih, di sini adalah A di sini ya. Berapa nilainya di sini? 8 satuan kotak. Setelah ditempel seperti ini, ternyata coba perhatikan anak-anak. Ini jumlah sisi miringnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 satuan kotak, sehingga kalau dicari luasnya adalah jumlahnya berapa? Ya, 10 pangkat 2 yaitu 100 ya. 10 pangkat 2 100. Kemudian pada sisi BC atau diwakili oleh A,
8 satuan kotak, maka luasnya sebanyak 64 satuan kotak. Begitu juga dengan yang titik B, ini sisi B maksudnya, atau yang diwakili oleh sisi AC, 6 kotak ya, 6 satuan kotak, sehingga luasnya adalah 36. Kalau kita lihat dari gambar ini, maka bisa kita simpulkan di sini anak-anak. Apa kesimpulannya kemarin yang kamu buat? Ya, bahwa pada sisi di sini berapa coba nih? Titik AB ya. Sisi AB ya, AB kuadrat itu sama dengan apa di situ? AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, lihat AB itu diwakili oleh apa? C. Ya, lihat C kuadrat sama dengan AC. Berapa AC? Di situ wakilnya B kuadrat. Kemudian BC apa? A. Atau dibalik boleh ya, BC kuadrat tambah AC kuadrat boleh. Nah, kalau kita lihat di sini gambarnya, C berapa jumlahnya anak-anak? Pada sisi yang paling panjang ini. Itu berapa? 10 kuadrat. Itu sama dengan yang B. B-nya berapa? 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Sehingga di sini 100 sama dengan berapa nih 6 kuadrat? 36 tambah 64. Sehingga sama ya jumlahnya. Maka bunyinya seperti apa? Luas sisi pada sisi miring ya, luas kuadrat sisi miring ya, luas kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah luas kuadrat sisi yang tegak dan mendatar. Nah, itu namanya adalah teorema Pitagoras ya, karena penemunya bernama Pitagoras, maka disebut sebagai teorema Pitagoras, yaitu luas kuadrat sisi miring sama dengan jumlah luas kuadrat sisi yang tegak dan mendatar. Ya, kemarin kalian umumnya keliru di sini anak-anak. Cara penulisan titik sudut dan sisinya ya. Jadi tidak asal sebut saja. Bisa misalnya seperti ini. Kalau yang Ibu tulis di sini berarti untuk menentukan mana sisi miringnya seperti apa. Jadi kita lihat dekat siku-sikunya anak-anaknya. Ini siku-siku. Maka sisi miringnya adalah ya di depannya nih. Dia sisinya paling panjang. Tadi kan rumusnya apa anak-anak yang teorema Pitagoras itu? Apa? Itu luas kuadrat sisi miring. Nah, ini sebagai sisi miringnya ya. Atau istilahnya hipotenusa. Jadi di sini A kuadrat ya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang tegak dan mendatar. B kuadrat yang tegaknya ditambah dengan C kuadrat ya. Jadi penulisan A, B, C ini nggak boleh sembarangan. Tergantung lihat sudutnya anak-anak ya. Jadi ingat sekali lagi, kalau titik sudut A maka di depannya adalah sisi A kecil ya tentunya. Kemudian titik sudut B, nih A bisa juga BC anak-anak ya. Seperti ini. Titik sudut B di depannya adalah sisi B atau diwakili oleh AC. Titik sudut C itu di depannya. Itu C atau diwakili oleh AB. Seperti ini ya yang kemarin. Baik, kalau misalnya sudah Ibu ulang, mudah-mudahan kalian masih bisa melanjutkan untuk yang berikutnya.